Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya, Antonio Budiono, bisa kembali berjumpa dengan adik-adik sekalian dalam video pembelajaran ekonomi. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai materi badan usaha milik swasta atau yang biasa kenal dengan istilah BUMS. Sebelum lebih jauh kita memahami mengenai badan usaha milik swasta, alangkah lebih baiknya kita untuk memahami tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di video kali ini. Dan di video kali ini, di pembelajaran kali ini, kalian diharapkan untuk dapat memahami mengenai pengertian badan usaha milik swasta, ciri-ciri dari pengertian badan usaha milik swasta, kemudian bentuk-bentuk dari badan usaha milik swasta, tahapan-tahapan yang dapat dilakukan, yang harus dilakukan untuk dapat mendirikan suatu badan usaha milik swasta, dan peranan badan usaha milik swasta dalam perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, saya harapkan adik-adik sekalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada video kali ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke pengertian badan usaha milik swasta, di sini saya memiliki sebuah gambar, dan saya yakin untuk adik-adik sekalian sudah mengetahui mengenai usaha tersebut atau produk-produk dari usaha tersebut, yaitu produk atau kopi janji jiwa. Kopi janji jiwa ini merupakan salah satu bentuk dari badan usaha milik swasta berbentuk perusahaan perseorangan. Kemudian di gambar yang kedua, saya juga yakin kalian sudah mengetahui mengenai perusahaan tersebut, yaitu PT Sido Muncul. PT Sido Muncul ini merupakan salah satu bentuk dari badan usaha milik swasta, yaitu berbentuk PT atau perseroan terbatas. Dari kedua contoh gambar tersebut, itu adalah merupakan bentuk-bentuk dari badan usaha milik swasta di antaranya. Oleh karenanya, apa sih sebenarnya badan usaha milik swasta itu? Jadi badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang keseluruhan modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki oleh beberapa orang ataupun badan usaha. Badan usaha milik swasta ini berbeda dengan badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik swasta ini bertujuan untuk memperoleh laba seoptimal mungkin untuk dapat meningkatkan ekspansi usahanya dan untuk meningkatkan atau membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah profit oriented. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menjelaskan bahwa bidang usaha yang diberikan kewenangan kepada pihak swasta adalah sumber daya ekonomi yang tidak bersifat vital atau yang tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Badan usaha milik swasta ini memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain dari segi permodalan seluruhnya berasal dari pihak swasta, baik itu dari perbankan maupun non-bank. Kemudian dari segi kepemilikan dimiliki oleh beberapa orang maupun badan usaha. Kemudian dari segi keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan langsung oleh sang pemilik. Juga dari segi kecakapan sang pemilik itu menjadi kunci utama dari keberlangsungan usaha yang ditekuni. Dari badan usaha milik swasta ini memiliki beberapa bentuk-bentuk, atau lebih tepatnya ada 4 bentuk badan usaha milik swasta, antara lain perusahaan perseorangan, kemudian firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan sesuai dengan namanya bahwa perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang atau perseorangan, yang dimana biasanya perusahaan perseorangan ini memiliki ciri-ciri antara lain dimiliki oleh individu atau perorangan, kemudian modal yang dimiliki relatif lebih kecil, dan manajemen yang dilakukan tidak terlalu rumit. Dari perusahaan perseorangan ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain dari segi permodalan yang dimiliki tidak terlalu besar sehingga dalam proses pendiriannya tidak terlalu sulit. Kemudian dari segi laba yang diperoleh itu langsung dimiliki atau langsung menjadi pihak pemilik seutuhnya. Dari beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari perusahaan perseorangan, ada beberapa kekurangan-kekurangan dari bentuk perusahaan perseorangan. Antara lain dari segi permodalan yang terbatas, kemudian dari manajemen yang juga terbatas, hanya lebih kepada sang pemilik itu sendiri. Itu mengenai
perusahaan perseorangan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan firma. Firma adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menggunakan nama bersama. Firma ini biasanya terdiri dari beberapa sekutu, yang dimana sekutu itu berperan sebagai pemimpin, juga berperan sebagai pemilik. Dan biasanya sekutu dari perusahaan firma ini adalah orang-orang yang sudah saling mengenal dan dekat. Kelebihan dari perusahaan firma ini adalah dari segi usaha yang lebih besar dibanding perusahaan perseorangan, kemudian dari manajemennya yang lebih baik dari perusahaan perseorangan dan tidak dikenakan pajak dalam usahanya. Kemudian adapun kelemahan dari perusahaan firma ini antara lain dari segi kepastian usahanya tidak bisa dipastikan karena tergantung dari kesolidan dari masing-masing sekutu, kemudian rentan terjadi perselisihan terutama pada saat pembagian laba pada antar sekutu itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan 2 orang atau lebih sekutu, dan sekutu lainnya berperan sebagai penyedia dana. Di dalam persekutuan komanditer ini terdapat 2 jenis sekutu atau 2 sekutu begitu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu atau orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya sekedar menanamkan atau menyertakan modalnya saja kepada sang sekutu aktif. Dari persekutuan komanditer ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain dari segi usaha yang lebih baik dari perusahaan perseorangan maupun firma, dari manajemen yang lebih baik tentu, dan juga jenis usaha yang lebih besar, juga lebih mudah dalam memperoleh kredit usaha. Dari kelebihannya tersebut ternyata memiliki beberapa kelemahan dari perusahaan persekutuan komanditer, antara lain dari segi pengambilan keputusan yang relatif lebih sulit karena kepemimpinan yang lebih dari 1 orang dalam perusahaan atau persekutuan komanditer. Kemudian yang keempat adalah perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal dengan istilah PT. PT ini adalah, atau perseroan terbatas ini merupakan badan usaha yang berdasarkan atau memiliki dasar hukum dalam pendiriannya yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang modalnya berasal dari saham-saham yang diperjualbelikan. Perusahaan atau perseroan terbatas ini memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain dari segi kepemilikan modal itu terpisah antara modal pemilik dan modal perusahaan. Kemudian dari segi keuntungan yang diperoleh itu dikembalikan kepada pemilik saham berupa dividen. Kemudian setiap orang diberikan kewenangan untuk atau diperbolehkan untuk memiliki perusahaan sebatas dari saham yang diperjualbelikan. Dari perseroan terbatas ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain dari segi kinerja yang tanggung jawabnya lebih terfokus kepada modal yang disertakan oleh para investor. Kemudian dari segi manajemennya lebih profesional dan spesialisasi, juga lebih dalam keberlangsungan usahanya itu lebih terjamin. Kemudian adapun kekurangan dari perseroan terbatas adalah biaya untuk operasional yang lebih besar, yang sangat besar. Kemudian pajak yang dibayarkan pun besar. Juga dalam pendirian perseroan terbatas ini membutuhkan tahap-tahap atau proses yang sangat kompleks. Itu merupakan 4 bentuk dari badan usaha milik swasta. Selanjutnya mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan apabila ingin mendirikan sebuah badan usaha milik swasta. Setidaknya ada 4 tahapan yang harus dilakukan atau dilalui apabila ingin mendirikan sebuah badan usaha milik swasta. Yang pertama adalah tahapan pengurusan izin pendirian. Tahapan pengurusan izin pendirian ini dilakukan ketika ingin mendirikan suatu badan usaha yang memang harus sangat-sangat diperlukan untuk sebagai tahap izin kegiatan usaha begitu. Kemudian yang kedua adalah tahap pengesahan sebagai badan hukum. Tentu dengan pendirian badan usaha ini memerlukan sebuah dasar hukum yang menguatkan bahwa usaha tersebut layak dan boleh untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tahap penggolongan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni. Misal, ketika kita mendirikan sebuah usaha
restoran misalkan, maka kita harus menggolongkan, maka kita akan digolongkan dengan beberapa usaha-usaha yang berkaitan, yaitu dengan bidang departemen perdagangan misalkan. Kemudian yang terakhir adalah proses pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen-departemen lain yang terkait. Misalnya ketika kita ingin mendirikan sebuah badan usaha berupa restoran, maka kita pun selain memperoleh izin dari bidang departemen yang terkait, kita pun harus memiliki izin dari departemen lain yang terkait, misalnya dengan pihak departemen lingkungan hidup misalkan, untuk memperoleh izin bahwa usaha yang kita miliki ini berdampak baik bagi lingkungan. Itu merupakan tahap-tahap yang dilalui untuk dapat mendirikan sebuah badan usaha milik swasta. Kemudian selanjutnya mengenai peran badan usaha milik swasta dalam perekonomian. Ada beberapa dampak positif atau peran dari badan usaha milik swasta dalam kegiatan atau perekonomian Indonesia. Antara lain yang pertama, bahwa badan usaha milik swasta ini ikut berperan dalam pembangunan negara sebagai salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh negara melalui pembayaran pajak. Kemudian yang kedua, badan usaha milik swasta ini bekerja sama dengan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, badan usaha milik swasta ini mengelola sumber-sumber ekonomi yang tidak diolah oleh pemerintah. Kemudian badan usaha milik swasta ini berperan sebagai untuk dapat meningkatkan devisa non migas untuk membantu pemerintah. Itu merupakan beberapa di antaranya peran dari badan usaha milik swasta terhadap perekonomian Indonesia. Saya kira untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, di sini saya memiliki sebuah tayangan video yang menggambarkan bahwa keberadaan badan usaha milik swasta di Indonesia ini sudah mulai menjamur di Indonesia, dan salah satunya adalah perusahaan kopi. Berikut adalah tayangan videonya. Daya tarik si hitam pahit sukses membuat bisnis kedai kopi semakin merebak di seluruh pelosok tanah air. Terutama ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belusukan ke salah satu kedai kopi di bilangan Cipete, Jakarta Selatan 2017 lalu. 2 tahun berselang, kini kedai kopi semakin banyak dan semakin mudah ditemui di pelosok-pelosok jalan hingga gedung. Sebut saja Kopi Kenangan, Fore, Janji Jiwa, hingga Trifox tempat saya berdiri ini. Banjirnya kedai kopi ini pun menggambarkan betapa suburnya pasar perkopian di Indonesia. Kopi Kenangan, salah satu pemain utama di kedai kopi kekinian, berhasil menjual sekitar 1,5 juta cup per bulan dari 105 gerainya. Indonesia termasuk negara pengkonsumsi kopi terbesar. Berdasarkan data Asosiasi Kopi Internasional, tahun 2018 konsumsi kopi Indonesia mencapai 282.000 ton per tahun, terbesar ke-6 di dunia. Itu dia tadi contoh video mengenai badan usaha milik swasta yang sudah sangat menjamur di Indonesia, dan salah satunya adalah perusahaan kedai kopi. Sebelum saya menutup video pembelajaran kali ini, akan saya sampaikan sedikit kesimpulan, yaitu bahwa badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang keseluruhan modalnya berasal dari pihak swasta yang dimiliki oleh seseorang, beberapa orang, ataupun badan usaha, dan di mana badan usaha milik swasta ini memiliki berbagai jenis bentuk, dan keseluruhan badan usaha milik swasta ini memberikan dampak baik, memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran mengenai gitu. Bertemu lagi dengan saya, Lorenzo Budiono. Dari semua suatu gambar ini, Bapak akan menunjukkan suatu gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Saya harap adik-adik semua lanjut ke pembelajarannya. Kurang maksimal, BUMS, BUMN. Tuh, apa kabar adik-adik semua? Buat badan usaha milik swasta adalah bertujuan untuk dapat memperoleh laba yang maksimal.
Nah itu lah. Jadi bahwa badan usaha milik swasta adalah suatu badan usaha yang pinggir bulan yang standar.